Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 20700120038 akan menjelaskan contoh soal yang pertama tentang persamaan diferensial Bernoulli. Nah, soal yang pertama itu dy per dx dikurang y sama dengan xy kuadrat. Nah, kan ini sudah membentuk persamaan diferensial Bernoulli, jadi kita langsung kerjakan dengan langkah-langkahnya saja. Langkah pertama itu dikalikan dengan y pangkat minus 2, karena mau dikasih jadi 1 ini yang y pangkat 2. Nah, menghasilkan y pangkat minus 2 dy per dx kurang y dikali y pangkat minus 2 sama dengan xy pangkat 2 dikali y pangkat minus 2. Y dikali y pangkat minus 2 itu y pangkat minus 1 dan y pangkat minus 2 dikali y pangkat 2 itu 1. Jadi menghasilkan y pangkat minus 2 dy per dx dikurang y pangkat minus 1 sama dengan x. Nah, langkah kedua, transformasikan y pangkat 1 sama dengan z. Berarti z-nya itu y kuadrat dy dikalikan per dx masing kedua ruas. Jadi dz per dx sama dengan minus y pangkat minus 2 dy per dx. Nah, setelah diperoleh nilai dz per dx dan z, kita substitusikan ke persamaan yang diperoleh tadi. Nah, substitusi nilai y pangkat z sama dan dz per dx menghasilkan minus dz per dx dikurang z sama dengan x. Nah, ini kan di depan dz per dx itu ada minus, jadi kita kalikan minus 1 agar minusnya hilang. Menghasilkan dz per dx tambah z sama dengan minus x. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial orde 1 dengan nilai px sama dengan 1. Nah, karena nilai px-nya 1 sama dengan 1 berarti mu x-nya itu e pangkat integral dx. Nah, e pangkat integral dx itu sama dengan e pangkat x. Setelah diperoleh nilai mu x-nya sama dengan e pangkat x, kalikan kedua ruas dengan e pangkat x, menghasilkan e pangkat x dz per dx ditambah z dikali e pangkat x sama dengan minus ex kali e pangkat x. Kemudian integralkan menjadi integral d per dx dikali z dikali e pangkat x dikali dx sama dengan integral minus x e pangkat x dx. Nah, dx-nya itu dicoret yang ruas kiri karena ada juga di dx di situ. Jadi integral d z e pangkat x sama dengan integral e minus x e pangkat x dx. Nah, nilai integral z e pangkat x itu nilainya itu sendiri. Berarti z e pangkat x sama dengan integral minus x e pangkat x dx. Nah, ini integral minus x e pangkat x ini diintegral parsialkan, menghasilkan minus x e pangkat x dikurang integral e pangkat x dikali minus dx. Nah, selanjutnya z e pangkat x sama dengan minus x e pangkat x minus integral e pangkat x dx. Terus ini minusnya dikalikan integral e pangkat x dx menghasilkan minus x e pangkat x ditambah integral e pangkat x dx. Z sama dengan z kali e pangkat x sama dengan minus x e pangkat x tambah e pangkat x tambah j. Kemudian e pangkat x-nya ini dipindah ruaskan ke kanan, menghasilkan z sama dengan e pangkat minus x
dikali minus xe pangkat x tambah e pangkat x tambah c. Nah, langkah keempat, substitusikan substitusikan kembali z sama dengan y pangkat minus 1. Berarti y pangkat minus 1 sama dengan e pangkat minus x dikali e pangkat xe pangkat x tambah e pangkat x tambah c. Nah, setelah itu nilai y pangkat minus 1 ini kita ganti menjadi y seper y. Kemudian kita kali silang, menghasilkan y pangkat y sama dengan seper e pangkat minus x dikali minus xe pangkat x tambah e pangkat x tambah c. Sekian, itulah tadi penjelasan contoh soal nomor 1 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, soal selanjutnya yaitu x dy per dx tambah 2y sama dengan x pangkat 3y pangkat 2. Nah, persamaan ini kita kalikan dengan seper x dan akan menghasilkan dy per dx tambah 2 per xy sama dengan x pangkat 2y pangkat 2. Nah, langkah pertama, persamaan ini dikalikan dengan y pangkat min n. Nah, min n, n-nya di sini sama adalah 2. Jadi y pangkat min 2. Jadi hasilnya y pangkat min 2 dy per dx tambah 2 per x y min 1 pangkat min 1 sama dengan x pangkat 2. Langkah selanjutnya ditransformasikan ke persamaan baru yaitu z sama dengan y pangkat 1 kurang n. Nah, n-nya tadi tuh di sini 2. Jadi y pangkat min 1. Kemudian kita turunkan dz sama dengan min y pangkat min 2 dy. Kemudian kita mengalihkan persamaan ini dengan seper dx. Jadi hasilnya dz per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Selanjutnya kita kalikan persamaan ini dengan min 1 untuk membuat y-nya tersebut menjadi positif. Jadi min dz per dx sama dengan y pangkat min 2 dy per dx. Selanjutnya persamaan tersebut dz per dx ini kita kembalikan bentuknya ke persamaan sebelumnya yang di langkah 1. Jadi akan mendapatkan bentuk yaitu min dz per dx tambah 2 per x z sama dengan x pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan min 1. Jadi dz per dx kurang 2 per x z sama dengan min x pangkat 2. Langkah ketiga yaitu mengalihkan persamaan dengan faktor integrasi yaitu e pangkat integral px dx menjadi e pangkat integral min 2 per x sama dengan e integral dari min 2 per x dx itu sama dengan min 2 ln x. Jadi e pangkat min 2 ln x sama dengan x pangkat min 2. X pangkat min 2 dikalikan dengan persamaan dz per dx. Jadi x min 2 dikali dz per dx kurang x pangkat min 2 kali 2 per xz sama dengan min x kuadrat dikali x pangkat min 2. Jadi hasilnya x pangkat min 2 dz per dx kurang 2x pangkat min 3z sama dengan min 1. Kemudian diturunkan menjadi d per dx z kali x pangkat min 2 sama dengan 1. Kemudian kita integralkan masing-masing.
Jadi integral d per dx z kali x pangkat min 2 sama dengan integral min 1 dx. Hasilnya 1 x pangkat 2 z sama dengan min x tambah c. Untuk mendapatkan z, kita kalikan ini dengan x pangkat min 2. Jadi z sama dengan dalam kurung min x tambah c kali x kuadrat. Jadi z sama dengan min x pangkat 3 tambah c x pangkat 2. Langkah terakhir yaitu langkah keempat, substitusikan kembali z sama dengan y min 1. Jadi y pangkat min 1. Jadi hasilnya y pangkat min 1 sama dengan min x pangkat 3 tambah c x pangkat 2. Y pangkat min 1 itu sama dengan 1 y sama dengan min x pangkat 3 tambah c x pangkat 2. Jadi hasilnya y sama dengan 1 min x pangkat 3 tambah c x pangkat 2. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, di mana soalnya itu 2y kurang 3 dy per dx sama dengan y pangkat 4 d pangkat 3x. Nah, pertama kita akan membuktikan bahwa soal itu masuk persamaan diferensial Bernoulli atau tidak. Itu kan dia harus membentuk dy per dx sama dengan, jadi semua ruas kita bagi dengan min 3 sehingga menghasilkan dy per dx kurang 2y per 3 sama dengan e pangkat 3x y pangkat 4 per min 3. Langkah pertama lagi, setelah kita membuktikan bahwa dia merupakan persamaan Bernoulli, kita kalikan dengan min 3 y pangkat min 4. Nah, kenapa dikalikan dengan angka tersebut? Dikarenakan agar di ruas kirinya, di ruas kanannya menghasilkan angka tidak menghasilkan y, tinggal konstanta. Nah, jadi semua ruas dikalikan sehingga kita menghasilkan min 3 y pangkat 4 dy per dx dikurang 2y per 3 kali min 3 y pangkat 4 sama dengan e pangkat 3x y pangkat 4 per min 3 dikali min 3 y pangkat min 4. Nah, selanjutnya kita mengeliminasi yang bisa dieliminasi. Jadi min 3 y pangkat 4 dy per dx dikurang 2y per 3 dikali min 3 y pangkat min 4 sama dengan e pangkat 3x. Nah, di situ ada satu langkah yang kurang, di mana hasilnya itu lagi kalau kita kalikan itu menghasilkan min 3 y pangkat min 4 dy per dx ditambah 2 y pangkat min 3 sama dengan e 3x. Nah, langkah selanjutnya di langkah kedua kita transformasikan dengan variabel baru yaitu z sama dengan y pangkat 1 kurang n berdasarkan rumus pada persamaan Bernoulli, sehingga n di sini tuh bernilai 4, jadi y kurang 1 kurang 4 sama dengan y pangkat min 3. Nah, jadi kita mendapatkan dx dz z itu sama dengan y pangkat min 3. Nah, terus kita turunkan. Jadi mendapatkan dz per dx sama dengan min 3 y pangkat 4 dy per dx. Nah, selanjutnya kita juga di sini mendapatkan tadi untuk diturunkan terhadap z. Nah, di sini berdasarkan persamaan terakhir tadi kita menghasilkan dz per dx ditambah 2 y pangkat min 3 sama dengan e pangkat 3x. Nah, selanjutnya itu y pangkat min 3 itu sama dengan z. Jadi kita substitusikan. Jadi menghasilkan dz per dx tambah 2z sama dengan e pangkat min 3. Nah, langkah ketiga kita kalikan dengan e pangkat integral dari px dx. Nah, sama dengan kan integralnya nilainya 2, jadi e pangkat integral 2x dx jadi e pangkat 2x. Selanjutnya, jadi kita menghasilkan dari persamaan terakhir tadi, kita menghasilkan bahwa e pangkat 2x dz per dx ditambah 2z e pangkat 2x sama dengan e pangkat 3x kali e pangkat 2x. Jadi menghasilkan d per dx itu adalah z e 2x ditambah 2z e pangkat 2x sama dengan 5x. Nah, selanjutnya
kita menghasilkan tuh sisa D per dx ZE 2x sama dengan E pangkat 5x. Nah, hasil itu kita integralkan lagi. Jadi, diintegralkan menghasilkan ZE pangkat 2x seperlima E pangkat 5x tambah C. Nah, untuk mendapatkan Z, berarti E-nya kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Sehingga dari perkalian menjadi pembagian menjadi menghasilkan seperlima E pangkat 5x tambah C per E pangkat 2x. Kita pisahkan menjadi seperlima E pangkat 5x per E pangkat 2x ditambah C per E pangkat 2x. Nah, itu kan E pangkat 5x per E pangkat 2x bisa dibagi menghasilkan E pangkat 3x. Jadi hasilnya Z seperlima E pangkat 3x tambah C E pangkat min 2x. Itu kan min di situ karena kalau pembagian dinaikkan dalam bentuk perpangkatan dia diberikan min. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan kembali. Kan tadi sudah disubstitusikan Z sama dengan Y pangkat min 3. Nah, ini semua nilai Z-nya kita ubah kembali menjadi Y pangkat min 3. Jadi Y pangkat min 3 sama dengan seperlima E pangkat 3x tambah C E pangkat min 2. Nah, Y pangkat min 3 itu sama dengan Y pangkat 3 sama dengan seperlima E 3x tambah C min 2x. Nah, supaya mendapatkan Y pangkat 3 berarti kita kali selangkat. Jadi Y pangkat 3 sama dengan 1 per seperlima E pangkat 3x ditambah CE min 2x. Supaya kita menghasilkan Y, maka kita akar 3 kan kedua ruas. Sehingga menghasilkan Y sama dengan akar 3 dari 1 per 5 E pangkat 3x tambah 2C. Oke, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk soal berikutnya yaitu dy per dx sama dengan xy dalam kurung 1 kurang x kuadrat y. Pertama, kalikan xy dengan 1 dikurang x kuadrat y menghasilkan dy per dx sama dengan xy dikurang x pangkat 3y kuadrat. Pindah ruaskan xy-nya menjadi dy per dx sama dengan x min x pangkat 3 y pangkat 2. Pertama, kalikan PD dengan y pangkat min 2, maka diperoleh y pangkat min 2 dy per dx dikurang xy kali y pangkat min 2 sama dengan min x pangkat 3 y pangkat 2 dikali dengan y pangkat min 2 menghasilkan y pangkat min 2 dy per dx dikurang x y pangkat min 1 sama dengan min x pangkat 3. Langkah kedua yaitu transformasikan ke variabel baru z sama dengan y pangkat min 1 sehingga dz per dx sama dengan min y kuadrat dy per dx. Jadi diperoleh PD min dy per dx dikurang xz sama dengan min x pangkat 3. Selanjutnya masing-masing ruas dikali dengan min 1 sehingga menghasilkan dz per dx ditambah xz sama dengan x pangkat 3. PD ini merupakan PD linear orde 1 dengan px sama dengan x. Langkah ketiga yaitu kalikan dengan E pangkat integral Px dx. Px-nya kan X, jadi E pangkat integral X dx sama dengan E pangkat 1 per 2 X kuadrat. Kalikan E pangkat 1 per 2 X kuadrat dengan PD sebelumnya, yaitu menghasilkan E pangkat 1 per 2 X kuadrat dz per dx ditambah xz E pangkat 1 per 2 X kuadrat sama dengan x pangkat 3 dikali E pangkat 1 per 2 X kuadrat. Maka menghasilkan
dz per dx dikali set pangkat 1 per 2 x kuadrat sama dengan x pangkat 3 pangkat 1 per 2 x kuadrat. Integralkan menjadi integral d per dx set pangkat 1 per 2 x pangkat 2 dx. dx-nya habis menghasilkan set pangkat 1 per 2 x pangkat 4 sama dengan integral x pangkat 3 1 per 2 x kuadrat dx. Nah, integral ini diselesaikan menggunakan turunan parsial yang menghasilkan set pangkat 1 per 2 x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 pangkat 1 per 2 x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 1 per 2 x pangkat 2 tambah c. Set sama dengan x pangkat 2 pangkat 1 per 2 x kuadrat dikurang set 2 1 per 2 x kuadrat ditambah c per pangkat 1 per 2 x kuadrat. Selanjutnya set sama dengan pangkat 1 per 2 x kuadrat dalam kurung x pangkat 2 dikurang 2 ditambah c per pangkat 1 per 2 x kuadrat sama dengan x pangkat 2 dikurang 2 ditambah c per pangkat 1 per 2 x kuadrat. Set sama dengan x pangkat 2 dikurang 2 ditambah c pangkat min 1 per 2 x kuadrat. Langkah keempat yaitu substitusikan set sama dengan y pangkat min 1 sehingga diperoleh penyelesaian umum PD-nya. Maka set sama dengan x pangkat 2 dikurang 2 tambah c pangkat 1 per 2 x kuadrat. Setnya diganti menjadi y pangkat min 1. Y pangkat min 1 sama dengan 1 per y. Maka 1 per y sama dengan x kuadrat dikurang 2 ditambah c min 1 per 2 x kuadrat. Y sama dengan 1 per x kuadrat min 2 ditambah c pangkat min 1 per 2 x kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu bunyi soalnya dy per dx ditambah y sama dengan y kuadrat x. Nah, sama seperti penyelesaian sebelumnya, pada persamaan diferensial Bernoulli, langkah pertama yang kita lakukan dalam menyelesaikannya yaitu dengan mengalihkan persamaan dengan y pangkat min 2. Kenapa kita kalikan dengan y pangkat min 2? Karena terdapat y pangkat 2 x, di mana y pangkat 2 tersebut kita mau jadikan 1. Jadi caranya agar dia menjadi 1 dengan kita kalikan y pangkat min 2. Jadi y pangkat min 2 dy kita kalikan dengan dy per dx ditambah y pangkat min 2 dikali y sama dengan y pangkat min 2 dikali y pangkat 2x. Nah, hasil perkaliannya yaitu y pangkat min 2 dy per dx ditambah y pangkat min 1. Kenapa pangkat min 1? Karena y dikali y pangkat min 2 itu hasilnya y pangkat min 1 sama dengan e pangkat x. Nah, langkah selanjutnya atau langkah kedua yaitu kita transformasikan y pangkat min 1 sama dengan z. Nah, setelah itu kita turunkan y pangkat min 1 sama dengan z, kita turunkan z diturunkan menjadi dz, y pangkat min 1 kita turunkan menjadi y pangkat min 2 dy. Setelah kita turunkan, selanjutnya kita masing-masing ruas kita kalikan dengan seperti x. dz dikalikan seperti x menghasilkan dz per dx, min y pangkat min 2 dy kita kalikan dengan seperti x menghasilkan min y pangkat min 2 dy per dx. Selanjutnya kita perhatikan pada persamaan sebelum kita transformasikan terdapat y pangkat 2 dy per dx. Nah, pada persamaan yang setelah kita transformasikan itu juga terdapat persamaan y pangkat min 2 dy per dx. Bedanya pada persamaan yang setelah kita transformasikan tadi itu pada variabel y itu negatif, sedangkan persamaan sebelumnya itu y-nya
pada variabel y-nya itu y-nya positif. Nah, untuk menyamakan pada persamaan sebelumnya, pada persamaan dz per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx itu masing-masing ruas kita kalikan min 1. Jadi dz per dx kita kalikan min 1 menghasilkan min dz per dx, min y pangkat min 2 dy per dx kita kalikan dengan min 1 menghasilkan y pangkat min 2 dy per dx. Sehingga hasilnya itu sama, masing-masing variabel y-nya itu positif. Nah, di sini kita bisa substitusikan. Kita substitusi y pangkat min 1 sama dengan z, dan y pangkat min 2 dy per dx kita substitusikan sama dengan min dz per dx. Nah, sehingga menghasilkan min dz per dx ditambah z sama dengan e pangkat x. Agar dz per dx itu bernilai positif, maka kedua ruas kita kalikan min 1 sehingga menghasilkan dz per dx min z sama dengan min e pangkat x. Nah, dz per dx min z sama dengan min e pangkat x itu merupakan persamaan diferensial linear orde 1 di mana nilai px-nya itu sama dengan min 1. Nah, karena kita mendapatkan persamaan linear persamaan diferensial linear orde 1, maka kita menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan linear. Nah, pada penyelesaian persamaan linear itu kita mengalihkan persamaan dengan mu, di mana nilai mu itu adalah e pangkat integral px dx. Nah, yang kita ketahui pada persamaan tersebut kita sudah mendapatkan nilai px-nya, di mana nilai px-nya yaitu min 1. Jadi tinggal kita ganti nilai mu-nya yaitu e pangkat integral min 1 dx. Nah, kita selesaikan mu-nya sehingga menghasilkan e pangkat min x. Karena integral dari min 1 dx itu sama dengan min x, jadi e pangkat min x. Nah, setelah itu kita kalikan e pangkat min x pada persamaan, sehingga menghasilkan e pangkat min x dikali dz per dx dikurang e pangkat min x dikali z sama dengan e pangkat min x kita kali min e pangkat x, menghasilkan e pangkat min x dz per dx dikurang z e pangkat min x sama dengan min 1. Setelah itu selanjutnya kita ketahui bahwa masing-masing terdapat z sama dz. Nah, kita sederhanakan sehingga menghasilkan d per dx z e pangkat min x dx sama dengan min 1 sama dengan min 1. Nah, sebelum kita integralkan, kita hilangkan dulu dx-nya. Kita hilangkan dulu dx-nya dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan dx. Jadi d per dx z e pangkat x sama dengan min 1 kita kalikan dengan z, menghasilkan d z e pangkat min x sama dengan min 1 dx. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruas. Jadi integral dari d z e pangkat min x sama dengan integral min 1. Hasil pengintegralannya yaitu z e pangkat min x sama dengan min x tambah c, karena integral min 1 itu sama dengan min x tambah c. Setelah itu untuk mendapatkan nilai z, maka e pangkat min x itu kita pindah ruaskan, jadi menghasilkan z sama dengan min x per e pangkat min x, atau bisa juga ditulis dengan z sama dengan e pangkat x dikali min x tambah c. Nah, langkah terakhir atau langkah keempat ialah kita substitusi kembali z sama dengan y pangkat min 1.